yang digunakan di bank syariah di Indonesia beserta contoh produknya. Yang pertama, akad wadiah. Akad wadiah merupakan perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dengan kewajiban pihak yang menyimpan untuk mengembalikan titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, wadiah yadamanah, yaitu si penerima titipan dapat memanfaatkan titipan dengan seizin pemiliknya dan dijamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun apabila si pemilik menghendakinya. Yang kedua, wadiah yad amanah adalah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan. Contoh produk akad wadiah yaitu yang pertama, tabungan wadiah, yang kedua, giro wadiah, yang ketiga, deposito wadiah. 2. Akad mudharabah. Akad mudharabah ialah perjanjian penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad ini pun terbagi dua jenisnya, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana sahibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Untuk keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di awal. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana sahibul mal menyediakan modal dan memberi kewenangan terbatas kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Nantinya, keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di awal. Contoh produk akad mudharabah yaitu yang pertama, tabungan mudharabah, yang kedua, deposito mudharabah, yang ketiga, pembiayaan mudharabah, dan yang keempat, investasi khusus. 3. Akad musyarakah. Akad musyarakah ialah perjanjian penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah. Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Umumnya, akad ini dilakukan dalam pelaksanaan proyek di mana dua pemilik modal atau lebih menyatukan modalnya pada usaha tertentu dan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini juga diterapkan pada usaha yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Contoh produk akad musyarakah yaitu yang pertama, pembiayaan KPR atau kredit pemilikan rumah, yang kedua, pembiayaan modal kerja proyek, yang ketiga, pembiayaan modal usaha, dan yang keempat, pembiayaan modal kerja reguler. 4. Akad murabahah. Akad murabahah atau disebut juga akad margin ialah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin dan waktu pengembalian yang disepakati oleh para pihak di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan ke pembeli. Contoh produk akad murabahah yaitu yang pertama KPR atau kredit pemilikan rumah, yang kedua pembiayaan investasi, yang ketiga pembiayaan modal kerja proyek, dan yang keempat pembiayaan modal kerja konstruksi developer. 5. Akad salam. Akad salam ialah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu secara penuh terhadap barang yang dibeli dengan spesifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya dan disusul dengan pengantaran barang. Contoh produk akad salam yaitu belanja online, di mana pembeli membayar sebelum menerima produknya. 6. Akad istisna. Akad jenis ini ialah perjanjian pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh para pihak, termasuk juga dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Bank akan memenuhi pesanan nasabah dengan menusupkan pekerjaannya kepada pihak lain. Contoh akad istisna yaitu yang pertama pembiayaan manufaktur dan konstruksi, dan yang kedua pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan perumahan, gedung, sarana jalan, dan lain-lain. 7. Akad qard. Akad qard ialah perjanjian pembiayaan untuk transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini untuk pembiayaan dana talangan dengan jangka waktu yang relatif pendek. Contoh akad qard yaitu yang pertama, penyaluran dana zakat yang bersifat produktif atau dana bergilir yang diperuntukkan sesuai syariat yaitu diberikan kepada 8 hasnah. 2. Pembiayaan dana talangan. 3. Pembiayaan pengurusan haji. 8. Akad ijarah. Akad ijarah ialah perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Contoh produk akad ijarah yaitu yang pertama, pembiayaan jasa seperti pembiayaan untuk pendidikan, pembiayaan untuk pernikahan, traveling, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, alat transportasi seperti rental mobil.
9. Akad ijarah mutahiyyah bitamlik. Ijarah mutahiyyah bitamlik berbeda dengan akad ijarah. Ijarah mutahiyyah bitamlik adalah jenis akad syariah di mana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi. Contoh produk akad ijarah mutahiyyah bitamlik yaitu yang pertama KPR atau kredit pemilikan rumah dan yang kedua leasing kendaraan. 10. Akad rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Sederhana, rahan adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu milik nasabah sendiri, memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya, harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Contoh produk akad rahan yaitu aset bergerak yang dapat dijadikan jaminan seperti gadai emas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.